One Kawan TV1. Untuk keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu siap, siap untuk menduduki, siap untuk mengira di KPU, merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama ini telah dikhianati oleh pemerintahan Jokowi. Ya Bapak Ibu, kita akan buktikan bahwa rakyatlah sesungguhnya pemilik kedaulatan ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan buktikan bahwa rakyat akan mampu melawan hebat apapun rezim. Tolak pemilu curang, turunkan Jokowi. Tolak dinasti keluarga. Rakyatlah yang memiliki kedaulatan ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang sampai titik darah habis kita. Karena kita berjuang bukan untuk kita saja. Kita berjuang bukan untuk hari ini saja, tapi kita berjuang untuk anak cucu kita, agar jangan sampai anak cucu kita menjadi budak-budak oligarki, agar jangan sampai anak cucu kita diusir dari rumahnya sendiri, diusir dari tanah negeri ini yang banyak-banyaknya perjuangkan dengan darah dan nyawa. Kita berjuang juga untuk masa depan NKRI yang sekarang kedaulatannya semakin hancur, tenaga kerja asing, para oligarki menguasai. Bagi para pemuda, bagi para mahasiswa, bagi para orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan tidak lagi sesuai dengan amanat konstitusi, tidak lagi sesuai dengan amanat undang-undang Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Tapi justru kita merasakan bagaimana pendidikan semakin terkomersialisasi, semakin terprivatisasi, semakin mahal biayanya, sehingga membuat banyak anak negeri ini yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Betul? Tentu masih banyak lagi kesulitan-kesulitan rakyat. Bagaimana rakyat sulit mendapatkan tempat tinggal, sulit membayar kontrakan, sulit membayar kos-kosan, sulit membayar tarif dasar listrik, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Inilah karya Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah karya Joko Widodo ini masih layak untuk dilanjutkan? Apakah karya Joko Widodo yang dihadap ini masih layak untuk dilanjutkan? Maka satu kata, lawan Jokowi dan turunkan Jokowi. Lawan. Yang kedua, Joko Widodo dengan sangat jelas, dengan sangat terang benderang, dan dengan sangat telanjang, dengan sangat vulgar, tanpa rasa malu sedikit pun, membangun dinasti politiknya. Betul? Kita melihat bagaimana Joko Widodo memuluskan langkah-langkah politik kekuasaan bagi keluarganya, bukan keluarga jauhnya, tapi keluarga dekatnya, anaknya, menantunya, yang itu hampir tidak kita saksikan pada masa presiden-presiden sebelum Joko Widodo. Inilah kebiadaban Joko Widodo, sehingga praktek dinasti politik sangat jelas, sangat tegas. Kami para mahasiswa, para pemuda khususnya, ini sangat melecehkan dan menginjak-injak demokrasi. Betul? Yang ketiga, bagaimana Joko Widodo membuat praktek berdemokrasi di Republik ini menjadi sangat brutal. Anda lihat bagaimana Joko Widodo dengan rezimnya mengadu domba rakyat, mengkriminalisasi para ulama, mengkriminalisasi para aktivis, mengkriminalisasi siapa saja yang berlawanan politik dengan Joko Widodo. Maka pada momentum Pilpres 2024 ini, kita tidak ingin membiarkan lagi Joko Widodo dan kroni-kroninya serta keluarganya kemudian merasa memiliki republik ini. Republik ini bukan milik Joko Widodo. Republik ini bukan milik Anda.
sini, termasuk anggota DPR, kita hadir di sini untuk memastikan dan mengancam kalian, jangan sekali-kali bermain-main dengan rakyat, jangan sekali-kali berkonspirasi untuk melanggengkan praktek pemilu curang. Betul? Kenapa pemilu? Karena pemilu adalah bahagian daripada penegakan demokrasi. Karena pemilu adalah bahagian daripada penegakan demokrasi. Maka KPU, Bawaslu, DPR jangan sekali-kali mengkhianati rakyat. Karena rakyat saat ini sedang marah. Rakyat saat ini sedang gusar. Kami mengancam, kalau kalian bermain-main dengan rakyat, melanggengkan praktek pemilu curang, dan mengumumkan paslon yang berkonspirasi dengan kekuasaan, maka gedung ini dalam waktu yang singkat akan kita duduki dan kita kuasai. Betul? Baik, terima kasih banyak. Sekian orasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Semangat. Kita teriakan merdeka 3 kali. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya kita setelah 10 tahun terjajah dan dijajah oleh seorang diktator baru yang bernama Joko Widodo. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari baik, bulan baik. Seharusnya kita diam di rumah, beribadah, berpuasa, menahan diri, dan banyak-banyak mengingat Allah. Akan tetapi ingat yang dikatakan oleh Ayahanda bin Samsudin, sesungguhnya bulan puasa adalah bulan menahan diri dan hawa nafsu, bukan bulan berhenti dari berbuat baik dan berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini berada di depan laman KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya menjadi komisi kebanggaan bangsa Indonesia. Akan tetapi hari ini komisi ini telah menghancurkan bangsa Indonesia dengan sebuah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Saudara-saudaraku sekalian, Dirtihan melalui dirti prosedur dilewati oleh seorang dirti uncle menghasilkan dirti vote. Tangan-tangan kotor, prosedur kotor, oleh tangan yang kotor menghasilkan pemilihan yang kotor. Saudara-saudaraku sekalian, mereka tidak menyadari bahwa 10 tahun Jokowi pada hari ini keinginannya untuk melanjutkan 3 periode yang digambarkannya melalui Prabowo dan putranya itu sesungguhnya telah menghancurkan negara yang telah susah payah dibangun oleh para the founding father. Saya teringat kepada Bapak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, tapi dibangun untuk bangsa Indonesia, untuk percaya selama-lamanya menegakkan keesaan Tuhan. Ya, bukan untuk keluarga Joko Widodo. Oleh karena itu saya ingin mengatakan hari ini kita berada di sini sudah selayaknya Anda tidak lagi berkata sopan dengan mengatakan paslon tertentu, calon tertentu, tidak. Langsung saja paslon 02. Inilah pasangan yang mereka bela sejak awal, sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan yang sedemikian akan dibacakan 2 hari lagi, saya hari ini mengatakan sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan seandainya KPU yang biadab ini akan
diterima, karena semua akan menjadi tidak berguna jika sudah melewati tanggal 20 Maret. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Saudara-saudaraku sekalian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto mengatakan, dan baru kali ini diakui, bahwa sesungguhnya demokrasi Indonesia adalah demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang saling mengunci, yang saling menyandera. Betul? Anda lihat, semua ketum tak ada yang berani bicara, semua tunduk kepada 02 di bawah kaki Jokowi. Betul? Saya ingin mengatakan, Anda semua, Anda semua, kalian adalah bangsa Indonesia yang akan menentukan bangsa ini menjadi bangsa emas atau bangsa cemas. Bangsa emas atau bangsa cemas. Yakin pasti sebentar lagi negara ini hancur jika semua diam dan tidak berbicara. Tahu? Saudara-saudaraku sekalian, hari ini dan selanjutnya sampai dengan tanggal 21, konon kabarnya Joko Widodo akan berada di Kalimantan. Demikianlah dia selalu dari waktu ke waktu, tidak pernah melayani rakyatnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apapun kehendaknya, jalan terus. Pak Amin Rais mengatakan ini adalah tipe wong edan keturutan. Saudara-saudaraku sekalian, yang sedikit ini segeralah tetap istiqomah, mohon di malam-malam berdoa kepada Allah. Jokowi jelas-jelas mengadopsi apa yang disampaikan oleh Mao Zedong, pemimpin Cina sana, yang mengatakan let them busy with the basic needs and then they will forget about the freedom they lost. Artinya apa? Artinya biarkan rakyatmu sibuk untuk memenuhi kebutuhannya, sementara mereka lupa dengan kebebasan suara-suara dalam pemilu yang sebenarnya akan segera hilang. Betul? Saya meminta besok tanggal 19, lalu tanggal 20, tambahkan lagi, terus membesar dan besar. Ingat baik-baik, kesempatanmu hanya ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, Habibana Muhammad Rizik Syihab dalam pidato terbarunya menyatakan, wailul mutaffifin, celaka kau yang curang tidak masuk dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ada singa podium yang luar biasa. Tulisannya setiap hari muncul di mana-mana. Tulisannya mencerahkan kita semuanya. Dia adalah Rizal Fadila. Tepuk tangan dulu, Bang Rizal Fadila. Kita sambut dulu. Dia akan memberikan penerimaan untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. KPU itu adalah Komisi Penipuan Umum, setuju? Setuju. KPU itu Komisi Pengkhianatan Umum, setuju? Setuju. KPU itu adalah kejahatan pemilu umum, setuju? 5 dosa KPU. Dosa politik KPU. 1, meloloskan Gibran waktu mendaftarkan, padahal melanggar hukum, dia belum mengubah aturan PKPU-nya. Jadi anak haram konstitusi bertambah predikat menjadi anak haram demokrasi. Gibran anak haram, pasangannya Prabowo ikut haram tidak? Jadi pasangan haram. Pasangan haram kalau dimenangkan haram tidak? Haram. Haram. Maka kita tolak Prabowo Gibran
kalau ditetapkan sebagai pemenang presiden dan wakil presiden 2024, kita tolak. Setuju? Setuju. Itu yang ke-1 dosanya. Dosa kedua, KPU menyembunyikan angka DPT 54 juta. Itu agak misterius. Bagaimana sebuah komisi pemilihan umum menyembunyikan data? Yang kemudian setelah itu terbukti antara pileg dan pilpres selisihnya 49,6 juta. Jadi DPT tadi menjadi bahan otak-atik angka. Betul. Ini kecurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Sirekap yang jadi mesin untuk membuat angka-angkanya itu tidak bisa divalidasi. Bagaimana sebuah penghitungan tidak bisa divalidasi? Jadi seenaknya saja memasukkan angka. Kemudian juga Sirekap itu tidak memenuhi standar ISO 27001, standar keamanan informasi. Betul. Bagaimana sebuah mesin, sebuah alat, sebuah sistem yang tidak memenuhi standar keamanan? Ini modal kecurangan juga. Yang ketiga. Yang keempat, data kita semua ada di perusahaan Cina, Alibaba Cloud. Ibu bapak, ini pengkhianatan, ini penipuan, ini penginjak-injakan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat. Ini jalan untuk penjajahan bangsa oleh negara Cina. Saudara rela ikut oleh Cina? Tidak. Ini yang keempat. Yang kelima, tiba-tiba tayangan Sirekap hilang, ditutup. Itu pelanggaran menutup informasi publik. Betul. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, KPU ini adalah lembaga pendosa politik, penghancur demokrasi, serta penginjak-injak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu setuju kalau dibubarkan. Setuju kalau dibubarkan KPU. Tidak berguna KPU ini. Justru KPU menjadi perusak bangsa, perusak rakyat, perusak negara. Konsekuensi berikutnya, ketua KPU dan komisioner KPU tangkap ada tangkap adili penjarakan. Kalau mau melanggar 5 undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, dilanggar, saudara-saudara sekalian. Kedua, melanggar undang-undang ITE pasal 32, pasal 48, pidana itu mengotak-atik, mengubah-ubah angka. Betul. Melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, melanggar undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 dilanggar oleh KPU. Yang keempat, melanggar undang-undang 1 tahun 1946 pasal 14, 15, yaitu kebohongan. Betul. Yang menyebabkan kegaduhan.
Ini lembaga bohong, saudara-saudara sekalian. Setuju. Awalnya tidak mengakui kerjasama dengan Alibaba Cloud. Ujung-ujungnya ketahuan. Mana dia? Bahwa ini adalah kebohongan yang menyebabkan kegaduhan. Yang kelima, melanggar undang-undang KKN. Karena dengan meloloskan Gibran, maka berpartisipasi untuk nepotisme. Jadi melanggar undang-undang KKN. Jadi bapak-bapak ini ibu sekalian, kesimpulannya 5 dosa KPU yang menyebabkan harus dibubarkan, dan 5 undang-undang yang telah dilanggar menyebabkan ketua KPU dan komisionernya harus ditangkap dan diadili di penjara. Ditangkap. Terakhir, sumber penyakit ini adalah Jokowi. Jokowi adalah sumbernya. Oleh karena itu, seperti yang lain juga, jalan untuk menyelamatkan bangsa, jalan untuk menyelamatkan konstitusi, jalan untuk menyelamatkan demokrasi adalah lengsernya Jokowi. Betul, Jokowi harus lengser sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Jokowi tidak. Mari kita desak terus bahwa Jokowi tidak pantas memimpin negeri. Kalau sampai Oktober nanti terlalu lama. Betul. Terlalu lama sampai Oktober. Betul. Terlalu cepat kita hancurkan. Oleh karena itu, ayo terus berjuang untuk memakzulkan, menurunkan, atau bahasa general menggulingkan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Nanti yang melawan kemana Jokowi? Siapa itu Jokowi? Jokowi adalah perusak konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi adalah penjahat demokrasi. Dan Jokowi adalah presiden yang sudah menginjak-injak konstitusi kita sehingga melahirkan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, dan melahirkan pemilu curang. Kecurangannya tidak tanggung-tanggung, STMJ, sistematis, terstruktur, masif, dan jahat. Bukan susu telur madu jahe. STMJ di sini adalah sistematis, terstruktur, masif, jahat, jahanam, juri, kurang ajar. Maka dari itu semua saudara-saudara, kita datang ke depan KPU. Di KPU ini adalah komplotan penipu ulung. Komplotan penipu ulung ini sedang menghitung-hitung jumlah-jumlah, angka-angka yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan dusta, dan penuh dengan pelanggaran konstitusi. Jadi KPU itu adalah komplotan penipu ulung. Bisa enggak kita sama-sama? Apa itu KPU?
Jokowi dalam hal menyelenggarakan pemilu yang curang ini didukung oleh satu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Ade Ipar yang sudah melakukan kong kali kong di Mahkamah Konstitusi sehingga membuat putusan MK nomor 90 meloloskan Samponakan menjadi calon wakil presiden. Bukan kita cemburu dengan si Samsul yang jadi calon wakil presiden, bukan kita iri dengan belimbing sayur dia maju di pilpres. Yang kita tidak setuju adalah ketika si Samsul atau belimbing sayur maju sebagai calon wakil presiden, bapak lu jangan jadi presiden dulu. Kalau mau Jokowi mundur dulu, turun dulu, leser dulu, atau kita rakyat Indonesia leserkan saudara-saudara. Betul tidak? Setuju tidak? Yang kedua, ini ada nih si Jahanam juga, Hasyim Asyari, namanya aja keren, tapi kelakuannya tidak keren. Kelakuannya nauzubillahi min zalik. Kelakuannya tidak seperti namanya. Hasyim Asyari ini, Anda bayangkan 4 kali mendapatkan peringatan yang keras dari DKPPP, masih aja anteng di dalam pimpin sidang. Masih aja anteng pimpin sidang di KPU di dalam. Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu kita tidak tarik dia keluar nggak? Suruh keluar ke sini atau rakyat yang masuk ke dalam. Betul tidak? Siap tidak? Siap tidak? Siap masuk ke dalam? Siap masuk ke dalam? Apa mana siap kalian loyo begini? Ini ngapain ngomong kosong aja ini? Siap tidak? Siap tidak masuk ke dalam? Kita jemput Hasyim Asyari, Ketua KPU Jahanam itu yang sudah melakukan penipuan terhadap suara-suara rakyat kita. Siap tidak? Ini bangsat juga ini orang. Namanya aja keren, tapi keluarganya sangat tidak keren. Dia sudah merampas suara rakyat. Dia sudah menipu bangsa ini dengan merampas hak kedaulatan rakyat, saudara-saudara. Dan ditambah lagi satu tuh, itu yang di tengah, fotonya ada di sini. Ketua Bawaslu, kata Ketua Bawaslu, pemilu 2024 tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Itu namanya permainan retorika. Barang curang, pelanggaran sama-sama perbuatan tercela. Ini main retorika saja karena kenapa? Memang mereka ini termasuk komplotan penipu ulung, saudara-saudara. Maka dari itu, ya kan, ada lagi satu nih yang belum disebut, namanya nggak ada di sini. Orang lagi hari ini rakyat Indonesia sedang marah-marahnya menyaksikan pemilu curang ini, pilpres curang ini. Tiba-tiba kemarin ada yang ngomong, entah di mana saya nonton di televisi, Bapak Menko Invest Luhut Binsar Panjaitan, kalau mau protes-protes jangan tinggal di Indonesia, muka lu jauh, lu aja jangan tinggal di Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Siap usir Luhut, siap usir Luhut. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kalau tidak mau dikritik, jangan tinggal di Indonesia. Kalau mau jadi pejabat, harus melalui pemilu yang jurdil. Bukan jadi anak presiden, baru jadi pejabat. Itu brengsek, kurang ajar itu. Tidak taat konstitusi. Karena kenapa? Itu melukai cita-cita reformasi, saudara-saudara. Cita-cita reformasi ini kita melawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di zaman rejim Jokowi ini, korupsi gila-gilaan, kolusi apalagi, nepotismenya makin jadi. Kemarin menantunya lagi mau diangkat lagi, diusulkan lagi jadi Bupati Sleman. Ini brengsek, ini harus dilawan. Jangan kita biarkan lagi Jokowi seenak udahnya mau atur-atur ini Republik. Saatnya rakyat Indonesia semuanya bersatu padu, bangkit melawan. Kita cari ini presiden. Bisa-bisa Jokowi nanti akan ditaur oleh rakyat. Setuju tidak?
Setuju tidak? Setuju tidak? Oke, itu saja dari saya. Kebenaran milik Allah, kesalahan ada pada rejim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia melawan yang tidak melawan temannya Jokowi. Kurang ajar. Tenaga kerja asing, para oligarki menguasai sektor-sektor kehidupan masyarakat. Kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah menyerah untuk melawan rejim ini. One TV 1